Bu, apa benar Bapak sudah meninggal? Memangnya kenapa, Tondo? Nggak apa-apa, Bu. Aku kasihan lihat Ibu setiap hari harus berjualan kue keliling kampung seperti ini, kataku dengan sorot mata yang tajam. Yang penting kan kamu harus bisa terus sekolah, kata Ibu sembari menata kue-kue basah di atas nampan plastik tanpa menoleh ke arahku. Tapi kan kalau Bapak masih ada, mungkin kehidupan kita nggak akan seperti ini, Bu. Sudah, Dok, sudah. Jangan paksa Ibu. Tidak perlu kamu bahas tentang bapakmu lagi. Ibu sudah nyaman hidup seperti ini. Anggap saja bapakmu itu sudah mati, kata Ibu yang kini menaikkan nada bicaranya. Namaku Mariani. Hidup dengan Ibu di sebuah rumah bilik yang terkadang atapnya bocor ketika hujan lebat turun. Aku sudah bosan hidup seperti ini. Jika Bapak memang masih hidup, ingin sekali aku mencarinya. Mungkin kehidupan yang Bapak jalani saat ini jauh lebih baik ketimbang kehidupan Ibu yang berada dalam kondisi serba kekurangan. Aku sudah kelas 11. Kehidupan yang kulewati di sekolah pun tidak mampu membuatku bahagia. Banyak murid yang tidak mau berteman denganku. Tidak heran dengan penampilanku yang super kucel ini. Sangat sulit bagiku mencari teman untuk berbagi dan bermain bersama. Penampilanku layaknya pembantu-pembantu di tayangan FTV. Satu-satunya kelebihan yang aku miliki saat ini adalah ukuran kedua gunung kembarku yang terbilang lebih besar dibanding dengan siswi lain yang ada di sekolah. Hanya itu yang mampu aku tonjolkan, berharap agar ada siswa tajir mau atau sudi mendekatiku. Hari ini, di sekolah ketika jam istirahat, di saat yang lain pergi ke kantin, aku memutuskan untuk lagi-lagi pergi ke perpustakaan, sekedar untuk membuang-buang waktu serta berharap jam istirahat segera berakhir. Dulu, aku sering membawa bekal ke sekolah, kue-kue yang biasa Ibu jajakan. Ibu bagi untukku pula agar aku tidak jajan. Di saat jam istirahat, aku hanya makan kue-kue bekal dari Ibu di dalam kelas karena memang uang yang Ibu punya dari hasil penjualan kuenya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Dan sisanya biasanya Ibu tabung untuk uang bayaran sekolahku setiap bulannya. Namun, gaya hidup irit yang Ibu terapkan malah menjadi bahan hinaan serta ejekan teman-teman satu kelas kepadaku. Dari sana, aku memutuskan untuk menahan lapar jika jam istirahat tiba daripada harus menanggung malu karena ejekan teman-teman sekelas. Sialnya, Ibu memilihkan sekolah negeri favorit untukku. Dulu aku memang cukup berprestasi ketika masih SMP. Makanya aku bisa masuk sekolah ini dan bisa meraih beasiswa. Namun gaya hidup murid-muridnya yang tinggi membuatku jadi orang yang terasing. Dan prestasiku menurun drastis karena jatuhnya kepercayaan dalam diri yang dulu pernah ada kepadaku. Aku merasa sangat minder, terlebih saat salah satu temanku ada yang mengetahui jika aku hanya anak penjual kue keliling. Kabar mengenai aku sang anak dari penjual kue keliling segera menyebar dari dalam kelas sampai keluar kelas. Semenjak itu, tidak ada lagi murid yang sudi mendekatiku di sekolah ini. Bahkan, untuk menyapa saja pun sepertinya mereka enggan lakukan. Aku tidak tahu apa yang salah dengan anak penjual kue keliling di sekolah yang katanya favorit ini. Namun, ada satu orang yang masih mau mendekatiku. Dia Rudi, petugas penjaga sekolah. Terkadang dia mau mengajakku berbincang ketika kami bertemu di gerbang sekolah saat masuk atau pulang sekolah. Pernah beberapa kali juga dia mengantarku pulang ke rumah dengan motor metik tuanya. Di sekolah ini, aku tidak bisa lagi berpura-pura untuk menjadi orang kaya seperti dulu saat kelas 10. Karena keadaannya memang sudah serba lusuh, serba usang. Seragam dari kelas 10 masih aku kenakan, membuat kedua gunung kembar milikku yang besar terlihat seperti ingin berontak keluar dari persembunyiannya. Aku malu dengan keadaan diri. Sepatu sudah kumal, rok sudah pudar, tas yang aku pakai seperti tas gendong yang sudah harus dimuseumkan. Seperti hari kemarin, aku kembali didekati Rudi ketika berjalan keluar dari gerbang sekolah. "Dek, Mas antar pulang lagi yuk," kata Rudi menawariku dengan senyuman khasnya. Senyuman dengan kerutan di kedua ujung bibirnya. Dari wajahnya, aku memperkirakan kalau usia Rudi sudah kepala 3. Terlihat juga dari sikapnya yang kolot dan kaku. "Gak usah Mas, aku jalan kaki saja." Jika harus mengakui, sejujurnya aku merasa malu saat banyak murid menatapku dengan tatapan mereka yang terlihat seakan-akan merendahkan diriku
ketika aku dibonceng oleh Rudy menaiki motor bututnya. Namun terkadang juga aku tidak bisa lagi menolak tawarannya. Karena saat aku berjalan kaki seorang diri di pinggir jalan, ada saja ulah jahil dari teman satu kelas ataupun yang berbeda kelas. Seringnya kebanyakan dari mereka melemparkan senyuman dengan ekspresi wajah yang dibuat-buat dari dalam kendaraan yang mereka naiki melalui jendela kaca yang dibuka. Aku benci dengan hidupku saat ini. Aku muak. Rasanya ingin kusudahi saja hidup ini. Batinku menggerutu. Sudah gak apa-apa, Mas anter. Rumah kamu kan cukup jauh, nanti kecapean. Ya sudah Mas, iya. Jawabku ketus sambil mengangkat kedua tangan ke udara. Kamu tunggu dulu di sini ya. Mas mau ambil sepeda motor Mas di parkiran. Jangan lama-lama. Rudy segera berlari meninggalkanku yang kini tengah berdiri di depan gerbang sekolah. Tidak lama berselang, Rudy sudah keluar lagi dengan sepeda motornya. Perjalanan yang sangat membosankan. Kolot sekali sikapnya Rudy, kaku dan sangat garing. Hingga ada momen saat kami melintasi polisi tidur, motor yang kami tumpangi loncat. Entah sengaja atau tidak, hal itu membuat aku yang duduk di ujung jok motor harus merosot ke depan. Dan payudaraku menyentuh punggung milik Rudy. Maaf dek, Mas gak sengaja. Buru-buru aku membetulkan posisi dudukku, kembali duduk seperti semula. Iya Mas, gak apa-apa. Sesaat aku merasa ada sesuatu yang aneh. Untuk kali pertama, aku merasakan hal yang ternyata mampu membuatku merasa sedikit nyaman. Makanya, duduknya majuan. Mas susah seimbang bawa motornya. Aku mengembalikan posisi duduk kembali merapat ke depan. Aku pasrah saja, tetapi tidak menunjukkan sikap pasrah seutahnya. Tidak lama motor yang kami tumpangi harus menepi karena tiba-tiba butiran-butiran air dari langit perlahan turun menetes di atas kepala. Hujan turun dengan deras tanpa memberi aba-aba. Kayaknya kita menepi dulu ya dek, hujannya makin deras nih, kata Rudy dengan suara yang sedikit ia keraskan. Aku mengangguk tanda setuju. Motor menepi di depan sebuah bangunan yang jauh dari pemukiman penduduk. Bangunan KUD atau Koperasi Unit Desa di daerah Jagarasa. Jaraknya menuju rumah masih terbilang cukup jauh. Di teras depan KUD, aku baru sadar kalau baju seragam yang aku kenakan sudah basah kuyup, melekat ke tubuh, membuat bentuk lekuk dari beberapa bagian tubuhku terlihat lebih sempurna. Rudy menatapku tanpa berkedip. Aku mencoba menutupinya dengan kedua tangan. Tetapi naas, ukurannya yang cukup besar ini tidak mampu tertutup hanya dengan kedua tangan. Maaf, Mas gak sengaja lihat dek. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Tiba-tiba muncul perasaan takut dari dalam diri. Takut Rudy bertindak yang tidak-tidak. Namun dugaanku salah besar. Dia justru melepaskan jaket kulit berwarna hitam yang tengah ia kenakan dan menyodorkannya ke arahku. Nih, pakai dek, nanti masuk angin. Hujan masih turun dan sepertinya dia belum ingin berhenti walau hanya sesaat. Suara petir menggelegar, membuat ciut nyali siapapun yang mendengarnya. Di depan halaman KUD yang sepi, udara terasa sangat dingin dari biasanya. Aku terdiam, menyaksikan tetesan hujan yang turun melalui ujung asbes. Dan kulihat Rudy tetap berdiam diri tanpa bersuara. Sesekali dia melihat ke belakang, menyapu pandang gedung KUD yang sepertinya sudah lama tidak terpakai. Banyak daun-daun kering berserakan di atas lantainya. Tidak luput jaring laba-laba menghiasi setiap sudut bangunan ini, menambah kesan usang dan seram. Namun, ada suatu hal yang masih aku takutkan, yaitu gelagat Rudy yang kelihatan aneh dan mencurigakan. Apa yang ada dalam pikirannya saat ini? Apa dia sedang merencanakan sesuatu hal yang buruk pada diriku? Itu tentu tidak mungkin terjadi, karena baru saja dia memberiku jaket yang sedang kupakai untuk menutupi lekuk tubuhku yang basah karena hujan. Atau memang dia sengaja memberikanku jaket ini agar aku tidak curiga kepadanya. Dan kemudian dia akan menyetubuhiku saat aku lengah serta keadaan sudah sepi. Terjadi perdebatan dalam hatiku. Mas, aku pulang duluan aja ya, jalan kaki. Aku bawa payung kok. Gak usah. Tunggu sebentar lagi juga reda hujannya. Gak apa-apa mas, aku duluan ya. Ya sudah, tunggu sebentar ya. Mas ke belakang dulu, pengen pipis. Nanti setelah itu mas antar pakai motor. Tapi kita jalannya pelan-pelan aja, biar kamu bisa sambil pakai payung. Kembali aku hanya bisa menganggukkan kepala. Dan setelah itu dia pergi untuk menyelesaikan hajatnya.
Setelah menunggu cukup lama, hati mulai tidak merasa enak. Sudah 10 menit Rudy pergi, tetapi belum juga kembali. Ingin aku pergi untuk menyusulnya, tetapi aku takut jika itu hanya sebuah pancingan. Aku takut dia sudah menungguku di belakang gedung ini dengan keadaan telanjang. Gila, pikiran-pikiran buruk tentangnya mulai berdatangan. Aku tidak mau itu semua terjadi. Lebih baik aku memutuskan untuk pulang dengan berjalan kaki tanpa dirinya. Ini baru jam 3 sore, tetapi keadaan jalan sangat sepi, karena memang jalanan menuju kampungku tidak pernah ramai oleh kendaraan yang lewat. Ditambah hujan dan petir yang sedari tadi bersaut-sautan, sepertinya mampu membuat orang-orang enggan untuk keluar rumah. Sepanjang jalan, baru satu rumah yang aku jumpai, karena di kampung rumah-rumah penduduk memang saling berjauhan. Beda dengan di kota yang rapat dengan pemukiman, serta ditambah dengan keberadaan kios-kios orang yang berjualan di pinggir jalannya. Tiba-tiba, aku dikagetkan dengan suara sepeda motor yang mengikuti langkahku, dan ternyata dia Rudy. "Dek, kamu kok ninggalin Mas? Mas kira kamu kemana?" "Habis Mas Rudy lama, jadi aku tinggal. Maaf ya." "Iya, gak apa-apa, ayo naik." Kali ini Rudy terlihat lain, tidak seperti biasanya. Dia terlihat lebih mempesona. Wajahnya cerah seperti beraura. Mungkin karena wajahnya yang basah akibat guyuran hujan dan pantulan cahaya kilat yang membuatnya berbeda. Aku mencoba untuk melepas jaket yang sedang kukenakan. "Udah, gak usah dilepas jaketnya, pakai aja. Dingin loh, Dek." "Mas Rudy nanti masuk angin." "Gak apa-apa, Dek. Aku udah biasa kedinginan. Setiap malam juga selalu kedinginan. Habis boboknya sendiri," kata Rudy sembari melebarkan bibirnya untuk tersenyum. Aku dapat melihat senyumannya yang kini aku rasa sedikit berkarisma melalui kaca spion sepeda motornya. Sepeda motor Matic milik Rudy berjalan dengan perlahan. Hujan masih mengguyur kami. Kami berpayung bersama di atas sepeda motor miliknya. Aku terpaksa merapatkan dudukku agar tubuhnya tidak kena guyuran hujan. Kaos yang ia kenakan basah kuyup, melekat di tubuhnya, membuat tubuh bagian belakangnya terpampang dengan sempurna. Otot-otot yang tidak terlalu besar terlihat sangat menawan. "Oh iya, nanti jaketnya kamu bawa saja ya. Besok kamu bisa balikin kalau mau." "Iya Mas," jawabku singkat. Dek, Mas boleh tanya sesuatu nggak?" "Boleh, apa Mas?" "Di sekolah udah punya pacar belum ya?" "Maaf ya, Mas lancang nanya seperti ini." "Gak apa-apa Mas, aku belum punya pacar." Serius? Masa iya wanita cantik kayak kamu gak punya pacar, Dek?" "Iya Mas, lagian mana ada yang mau sama aku sih?" Kini jawabanku lebih panjang. Entah kenapa aku mulai menikmati percakapan ini. Tidak seperti perjalanan kami sebelumnya. Kami lebih banyak diam, hanya sedikit obrolan basa-basi dan terasa sangat membosankan. "Wah, mungkin belum ada yang berani deketin kamu, Dek. Soalnya kamu kelihatan ketus kali." "Emang aku ketus ya Mas?" "Ketus, tapi menggoda." "Mas bisa aja." Memang selama ini aku tidak banyak bicara lagi di sekolah. Semenjak teman-temanku tahu tentang keadaanku yang hidup serba kekurangan, aku merasa minder. "Oh iya, maaf ya, Mas jadi sedikit bawel. Soalnya kita sampai rumahnya bakal lama nih. Wong jalannya kayak keong begini." "Iya Mas, gak apa-apa. Yang penting selamat sampai tujuan." "Iya, kalau Mas ngebut dikit, nanti payung kamu bisa terbang. Terus kalau kamu ikutan terbang, nanti Mas sedih." Mas bisa aja." Aku tertawa lepas. Aku benar-benar hanyut dengan sikapnya saat ini. Dia lebih hangat, tidak seperti biasanya, garing dan membosankan. Rasa letih perlahan terobati dengan canda tawa ringan selama perjalanan. Tidak terasa kami sudah sampai di halaman rumahku. Di teras rumah sudah berdiri ibu dengan raut muka yang penuh cemas. "Nak Rudy, makasih ya sudah mau antar Yani pulang. Ibu khawatir kalau turun hujan seperti ini." "Iya Bu, gak apa-apa. Saya senang bisa antar Yani pulang. Kalau dia jalan kaki terus kasihan. Mukanya cantik, tapi betisnya berotot kayak pemain bola." "Kamu bisa aja nak. Mari mampir dulu, ibu buatkan teh hangat." "Gak usah repot-repot Bu, saya juga harus buru-buru pulang. Sepertinya hujannya juga sudah mulai agak reda." "Ya sudah, hati-hati di jalan nak Rudy. Pelan-pelan saja, jalanannya habis hujan, licin." "Iya Mas, hati-hati ya," kataku menambahkan. "Tumben kamu Dek, bilang hati-hati. Nanti kalau Mas jatuh hati bagaimana?" Aku tidak bisa menjawab apa-apa.
hanya tersipu malu dan ibu menatapku sambil tersenyum. Setelah berpamitan, Mas Rudi pergi masih dalam keadaan hanya mengenakan kaos putih polosnya. Aku sudah mencoba menawarinya sweater milikku untuk dikenakan, tetapi dia menolaknya dengan halus. Katanya, dia tidak mau bau badannya menempel di sweaterku. Namun aku harus jujur, untuk saat tadi, tubuh Mas Rudi tercium sangat wangi, seperti bau bunga melati yang semerbak di malam sehabis hujan. Aku rasa dia kini sudah berbeda. Mungkin dia mencoba menjadi sosok yang aku butuhkan saat ini. Tetapi apapun itu, terima kasih Mas, aku sudah bahagia. Duk, kalau ibu perhatikan, Rudi itu anaknya baik. Cuman ibu pesan sama kamu, fokus dulu sekolah ya, jangan dulu pacaran. Ibu ngomong apa sih? Mana mungkin aku pacaran sama Mas Rudi, Bu? Bukan gak boleh, nunggu nanti kalau kamu sudah lulus sekolah, ya? Kata ibu sambil masuk ke kamarnya. Iya Bu, sahutku dengan nada manja dan suara yang agak aku keraskan. Malam ini, aku masih terbaring di atas ranjang reot, enggan rasanya untuk bangkit. Kini aku sedang asik berfantasi ria. Mata menatap langit-langit kamar, tetap pikiranku melayang-layang. Mas Rudi, lekuk tubuhmu tadi begitu menggemaskan Mas. Ingin sekali aku mengecupnya. Tetapi aku rasa itu tidak mungkin. Aku merasa heran dengan diriku. Kenapa aku bisa begitu senang memikirkannya saat ini? Apa aku sudah dipelet olehnya? Konyol, pikiran macam apa ini? Malam ini hujan kembali turun. Memang tidak lebat, tetapi tetap mampu membuatku kedinginan. Karena rumah bilik yang sedang aku tempati saat ini tidak mampu untuk menahan dinginnya angin malam. Apalagi jika diiringi dengan turunnya hujan. Dengan daster tipis yang sedang kukenakan membuatku hampir membeku karenanya. Mau tidak mau, aku segera bangkit dari ranjang, menuju lemari pakaian yang sudah lapuk oleh rayap, mencari apapun yang bisa kukenakan untuk menyelimuti diri ini agar hangat bisa kurasakan. Aku mengambil selembar kain jarik bermotif batik. Walau tipis, tetapi aku pikir cukup untuk mengurangi rasa dingin yang tengah aku dera. Baru saja aku merebahkan tubuh, terdengar suara ketukan pintu depan rumahku. Aku rasa ibu belum tidur, biarkan ibu yang buka pintunya, kataku dalam hati, karena kedua kakiku terasa seperti membeku dan berat untukku melangkah menuju ruang depan. Duk, ada Rudi datang. Terdengar suara ibu memanggil dari luar kamar sambil mengetuk pelan pintu kamarku. Iya Bu, bentar. Jam yang menempel di dinding menunjukkan pukul 7:02. Aku yang kini tengah duduk di tepian ranjang segera beranjak untuk pergi menemuinya. Entah kenapa, kini aku merasa sedikit antusias untuk bisa kembali berjumpa dengannya. Di ruang tamu, Mas Rudi sudah duduk bersila di lantai, karena memang di rumahku ini tidak ada sofa atau kursi. Mas Rudi, hujan-hujan begini ada apa ya? Mau ambil jaket ya? Jaketnya masih basah Mas. Ndak. Udah, jaketnya kamu simpan aja. Mas kebetulan lewat. Mas baru aja pulang dari rumah saudara. Dan Mas juga mau ajak kamu buat makan ini bareng-bareng. Apa itu Mas? Bukan apa-apa. Mas cuman bawa sate. Sayang kan kalau Mas harus menghabiskannya seorang diri. Di rumah Mas kan gak ada siapa-siapa juga. Mas Rudi memang hidup sebatang kara di kampung ini. Keluarganya, ayah, ibu dan kedua adiknya merantau ke kota. Dulu dia tinggal satu rumah dengan kakeknya, tetapi kakeknya sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Rumahnya memang tidak terlalu jauh dengan rumahku. Kita tinggal di kecamatan yang sama, tetapi berbeda desa. Jika menggunakan sepeda motor, untuk menuju rumahnya Mas Rudi hanya butuh waktu sekitar 5 menit saja. Bu, Ibu, aku sedikit berteriak memanggil ibu. Mas lihat ibu tadi masuk lagi ke kamarnya. Biarin dek, gak usah dibangunin, mungkin capek. Karena memang ukuran rumahku yang kecil, tidak heran dari ruang tamu, Mas Rudi sudah bisa melihat keadaan seisi rumah. Pintu menuju kamar ibu dan pintu menuju kamarku yang saling berhadapan, juga dapur yang berada di ujung lorong rumah ini, hanya tertutup korden tipis sebagai pintunya. Hanya kamar mandi yang tidak terlihat karena posisinya berada di paling pojok rumah ini, di sebelah dapur. Jadi, terkadang ketika aku mandi, tercium aroma ikan asin saat ibu menggoreng ikan asin, karena kamar mandinya hanya di tembok setengah badan. Oh begitu. Mas Rudi tunggu di sini ya, aku ambilkan piring dulu. Dia kini tidak menjawab, hanya anggukan kepala yang dia lakukan, dibarengi dengan senyuman yang tersungging di wajahnya.
Setelah membawa piring yang aku butuhkan dan hendak kembali ke ruang tamu, aku baru ingat sesuatu. "Oh iya, Mas mau minum apa?" tanyaku yang ada di mulut pintu dapur dengan nada sedikit berteriak. Khawatir Mas Rudi tidak mendengar apa yang aku katakan, karena suara bising dari hujan yang turun menerpa atap rumahku yang berbahan seng. "Apa aja dek, yang penting anget." Kini aku yang menganggukkan kepala. Aku memutuskan untuk membuatkan Mas Rudi teh manis hangat. Ketika akan sampai di ruang tamu, dari lorong aku masih melihat Mas Rudi dalam posisi bersilanya. Kembali aku melihatnya tersenyum. "Silakan Mas, diminum tehnya. Sengaja aku buat hangat biar bisa langsung diminum," kataku ketika meletakkan gelas berisi teh ke hadapannya dan memindahkan sate ke atas piring untuk kami santap bersama. "Maaf ya Mas, duduknya di lantai kayak begini." "Iya, nggak apa-apa dek, enak kayak begini, adem." Aroma tubuhnya menusuk hidungku. Wangi melati seakan menyeruak dari dalam tubuhnya, memenuhi ruangan yang dingin ini. Segar sekali rasanya. "Ayo dek, kita habiskan bareng-bareng satenya." "Sate apa ini Mas? Rasanya enak sekali." "Oh, ini sate burung dek. Syukurlah kalau kamu suka." Aku menikmati sate yang Mas Rudi bawa. Bumbu kecapnya sampai lumer di mulutku. Lalu tiba-tiba Mas Rudi mendekat ke arahku. Ibu jarinya mengelap lembut bibirku yang sepertinya kecapnya sudah belepotan di bibir. Aku sempat kaget dengan apa yang baru saja dia perbuat, tetapi aku tidak mampu berbuat apa-apa. Aku hanya bisa diam sambil memejamkan mata. Tangan yang sedang mengelap bibir ini kini terasa sangat lembut, dan aku merasakan aroma melati semakin menusuk hidung. Aku kaget bukan main. Ketika membuka mata, ternyata itu bukanlah ibu jarinya, melainkan bibirnya yang menempel di bibirku. Aku sempat berontak. Aku tarik kepalaku mundur, tetapi kepalanya Mas Rudi mengikuti gerak kepalaku. Bibirnya kurasakan sangat lembut dan dingin. Kini aku mendorong tubuhnya dan dia tersungkur sedikit ke belakang sambil tersenyum dan berucap, "Maaf dek, Mas senang banget sama sate. Mas gak kuat lihat kecapnya sampai luar di mulut kamu." Aku benar-benar kikuk dibuatnya. Ini kali pertama aku berciuman bibir dengan orang lain. Pengalaman pertama seumur hidupku. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku masih duduk mematung. Tetapi entah mengapa, aku tidak bisa marah kepadanya, hingga dia mengalihkannya ke hal yang lain. "Oh iya, besok kan libur sekolah. Adik bisa nemenin Mas pergi nggak?" Mau kemana ya Mas?" tanyaku grogi. "Mas mau cari sepatu di kota. Besok kalau adik bisa, Mas jemput pagi-pagi." "Iya Mas, bisa," kataku singkat. Ya ampun, apa dia tidak sadar jika apa yang baru saja dia perbuat tadi masih membuat jantungku berdegup kencang dan tidak beraturan? Aku melihatnya masih santai seperti tidak terjadi apa-apa. Mas Rudi benar-benar berubah. Dia bukan sosok yang kaku lagi, yang terlihat grogi ketika mengajakku pulang. Dia seperti sosok yang lainnya. Tetapi aku lebih suka dengan Mas Rudi yang sekarang. Ciuman pertama ini akan selalu aku kenang, Mas. Semua laki-laki sama saja. Sudah jam 9, tetapi Mas Rudi belum juga datang menjemputku. Apa dia lupa akan ajakannya semalam? Atau mungkin dia mendadak ada keperluan lain? Atau mungkin dia sakit akibat dari hujan-hujanan bersamaku saat itu, saat ia mengantarku pulang kemarin sore? Jika dia memang sakit, aku pasti akan mencemaskannya, karena di rumahnya tidak ada siapa-siapa. Jika dia benar sakit, lantas siapa yang akan merawatnya? Ya Tuhan, semoga dia baik-baik saja. Ada baiknya untukku saat ini mencoba berpikiran positif. Ya, mungkin dia ada keperluan lain yang tidak bisa dihindari. Kini aku hanya bisa terbaring di atas ranjang kamar sambil menanti kehadirannya dengan membaca novel romansa kesayanganku. Di dalam novel yang sedang kubaca, diceritakan jika wanita yang sedang jatuh cinta akan rela melakukan apapun untuk sang kekasih hatinya. Aku sadar itu hanya cerita novel. Hanya di novel semua itu bisa terjadi. Beda dengan dunia nyata. Aku sih tidak akan mau, karena cinta menurutku bisa saja tidak pernah ada di kehidupan yang sebenarnya. Jika cinta memang harus ada, bisa dipastikan hanya dimiliki oleh seorang ibu. Rasa cinta pada anaknya sendiri. Selain itu, aku yakin tidak ada lagi. Untuk persoalan cinta-cintaan anak remaja, menurutku itu hanyalah dorongan nafsu semata. Dan seumpama kalian memaksa tentang perasaan cinta, memang ada selain cinta yang dimiliki oleh seorang ibu. Kenapa Bapak tidak ada di sini bersama kami? Jika memang dia meninggal, apakah Tuhan tidak cinta kepadaku?
karena telah merenggut bapak dariku. Jam 12 siang, bedak yang menempel di wajah perlahan menipis. Bau parfum refill Escadamun yang aku kenakan tadi pun kini baunya sudah mulai pudar. Hingga saat ini belum juga ada tanda-tanda akan kedatangannya. Aku rindu aroma tubuhnya. Novel yang aku baca kini sudah tergeletak di lantai kamar. Aku sudah mulai bosan. Siang ini cuaca terasa sangat panas. Mungkin sore akan turun hujan. Celana jeans serta kaos kesayangan yang tengah aku kenakan kutanggalkan. Kini aku hanya mengenakan pakaian dalam saja sambil berbaring menantikan kehadirannya. Tidak ada siapa-siapa di rumah ini. Ibu sudah pergi sedari pagi tadi, berjualan kue keliling kampung yang memang tidak ada liburnya. Tadi dia sempat menanyaiku yang sudah terlihat cantik katanya. Begitu mendengar penjelasanku, ibu hanya berpesan untukku agar tetap bisa menjaga diri dan sikap. Angin perlahan masuk melalui lubang-lubang kecil dari dinding bilik bambu rumah ini, seakan siap menghantarkan rasa kantuk untukku yang tengah terbaring di atas ranjang. Kesadaranku sudah mulai menurun. Langit-langit kamar yang sedang kutatapi lambat laun makin memudar. Belum sempat mataku ini terpejam karena kantuk yang begitu sangat. Tiba-tiba aku merasakan kehadirannya terbaring tepat di sampingku. Aku mencoba menggeleng-gelengkan kepala agar kesadaranku bisa kembali utuh, serta mencoba meyakini jika ini hanya mimpi. Dia tersenyum melihat apa yang sedang aku lakukan saat ini. Mas Rudi? Dia tidak menjawab apa-apa. Lagi-lagi dia hanya melemparkan senyumannya yang manis. Kemudian dia mendekapku. Aku terhanyut dalam pelukannya hingga hal-hal yang belum pernah aku rasakan dia berikan dengan penuh kelembutan. Hal ini mutlak adalah hal terindah yang ada di dunia. Begitu cepatnya aku menyimpulkan tentang apa yang tengah ia berikan kepadaku. Lalu aku tersentak, seperti baru bangun dari mimpi. Dan aku sungguh dibuat kaget ketika aku mencari Mas Rudi yang sudah menghilang entah kemana. Dan merasakan sesuatu yang berat menindih kedua pahaku. Aku melihat ke bawah di antara kedua paha ini. Di sana sudah ada seekor ular yang kepalanya berada dekat dengan organ vitalku dan badannya menjuntai ke bawah ranjang. Aku tidak tahu seberapa panjang ular tersebut, tetapi dari kepalanya yang besar, aku yakin ular itu sangat panjang. Aku berteriak seketika karena kaget. Aku yakin ini bukan lagi mimpi. Ular itu memutar badannya, turun dari ranjang, dan keluar dari kamarku yang memang pintunya tidak aku tutup, hanya tertutup oleh korden saja. Aku tidak berani untuk mengejar karena rasa takut yang teramat sangat. Dan tiba-tiba korden kamar kembali tersibak. Ada apa, Nduk? Tanya ibu yang mukanya kini kelihatan menegang. Ular, Bu, ular. Di mana? Tadi baru saja keluar. Ularnya besar, Bu. Kataku dengan nada yang terbata-bata mencoba untuk menjelaskan. Ibu kembali keluar kamar. Sepertinya ia tengah mencari di mana ular itu berada. Aku segera beranjak dari kasur dan pergi menyusulnya. Ibu sedang berada di dalam dapur dan keadaan dapur sudah terang oleh cahaya lampu neon. Gak ada, Nduk. Kamu pasti mimpi. Tidak, Bu. Aku lihat dengan jelas kok. Jelas gimana? Wong kamarmu gelap gulita seperti itu. Maksud ibu? Ini sudah maghrib. Ngapain kamu gak pakai baju? Bu. Tadi gerah. Makanya ibu sudah sering bilang sama kamu, pamali tidur sore-sore. Iya, Bu, maaf. Sudah cepat, langsung pergi ke kamar mandi. Sekalian kamu mandi. Badanmu itu baunya sudah mirip kambing. Nanti handuknya ibu ambilkan. Aku menuruti apa yang ibu katakan. Segera masuk ke bilik kamar mandi. Di dalam kamar mandi, aku mendengar suara ketukan dari pintu depan. Iya, tunggu, kata ibu yang suaranya terdengar sampai ke sini. Tidak lama ibu kembali. Duk, cepetan mandinya. Rudi sudah menunggu di teras depan. Ini handuknya, kata ibu sambil menyerahkan handuk yang ada di genggamannya. Saat mendengar namanya sudah menungguku di teras rumah, ada perasaan gembira dalam hati. Tetapi ada juga sedikit perasaan jengkel karena tadi pagi dia tidak kunjung datang menemuiku. Padahal sebelumnya dia sendiri yang sudah bilang ingin mengajakku pergi. Pada umumnya wanita itu paling tidak suka dengan kata menunggu. Wanita lebih suka kata ditunggu. Aku yang hanya mengenakan handuk warna merah segera berlari masuk ke kamar untuk berpakaian dan berdandan.
terdengar suara ibu sedang berbincang dengan Mas Rudi di teras rumah. Entah apa yang sedang mereka bicarakan. Tak perlu dipertanyakan lagi berapa lama aku berdandan. Kebanyakan wanita memang butuh lebih banyak waktu untuk hal ini ketimbang pria. Dan aku pun lebih suka jika aku ditunggu. Di dalam kamar, aku masih memilih-milih baju mana yang sekiranya pantas untuk aku kenakan saat ini. Tetapi jumlah baju yang tidak banyak membuat aku semakin bingung. Karena tidak semua baju yang aku miliki masih dalam keadaan bagus. Kebanyakan warnanya telah pudar. Ada juga beberapa baju yang kelihatan sobek di bagian ketiaknya. Aku tidak punya satupun gaun di dalam lemari pakaian. Yang aku punya hanya kaos-kaos lusuh, 3 potong celana jeans panjang, dan 2 potong celana jeans pendek. Bukannya aku tidak suka dengan gaun atau pakaian semacamnya. Aku tidak mampu membelinya. Aku putuskan untuk kembali mengenakan pakaian tadi pagi. Kaos berwarna merah dengan sablonan bertuliskan Villa beserta jeans warna hitam. Hanya setelan ini yang aku anggap sedikit mendingan dibandingkan dengan pakaian lain yang ada di dalam lemari baju. "Mas, maaf menunggu lama ya," kataku di mulut pintu depan yang sudah terbuka. Aku mencoba mengucapkan kata maaf untuknya, walau ku tahu aku pun tadi menunggunya hingga petang, sampai-sampai aku bermimpi aneh. "Iya, maaf ya dek, Mas tadi gak bisa datang. Mas ada keperluan mendadak," kata Mas Rudi yang duduk di kursi kayu, bersampingan dengan ibu yang duduk di sebelahnya. "Ya sudah, kalian ngobrol-ngobrol saja di sini, ibu tinggal dulu ya." Ibu masuk ke kamar, dan posisi tempat tadi ibu duduk digantikan olehku. "Mas kemana tadi?" kataku membuka kembali obrolan. "Mas pergi ke rumah kepala sekolah tadi, menyerahkan kunci gerbang. Besok Senin rencananya Mas gak akan masuk kerja." Rumah Pak Bambang kepala sekolahku berada di desa Jatiwarna. Jaraknya cukup jauh dari desanya Mas Rudi. Jarak tempuhnya sekitar 2 jam jika memakai sepeda motor. "Mas memang mau kemana hari Senin?" "Mas mau jemput ibu Mas di terminal bis. Dia mau pulang dari kota. Kebetulan katanya sih ada urusan di desa. Mas juga gak tahu urusan apa." "Oh gitu," kataku singkat. "Oh iya dek, malam ini kita gak usah berangkat kemana-mana dulu ya. Soalnya sudah kemalaman, gak enak sama ibu." "Iya gak apa-apa mas." Memang aku kecewa, tetapi mau bagaimana lagi, ibu juga sepertinya tidak akan mengizinkan aku pergi. "Dek, Mas boleh ikut ke toilet nggak?" "Silakan Mas, Mas tahu kan toiletnya? Rumah ini kecil kok, Mas masuk aja, cari sebentar pasti ketemu." Dia tidak menimpalinya, dia hanya tertawa. Bukan tertawa yang terbahak-bahak, tertawa yang elegan dan cukup mempesona bagiku. Dia beranjak dari tempat duduknya, lalu masuk ke dalam rumah yang pintunya sengaja aku tutup tadi. Karena jika tidak ditutup, nyamuk-nyamuk dari kebun yang berada di belakang rumah akan masuk. "Pintunya tutup lagi nggak apa-apa mas, banyak nyamuk soalnya." Dia menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Cukup lama juga dia pergi ke kamar mandi. Aku pun bangkit dari tempat duduk karena aku sudah tidak nyaman dengan gigitan nyamuk-nyamuk sialan. Setelah masuk, kembali aku menutup pintunya. Aku rasa tidak akan ada tetangga yang tahu tentang keberadaan laki-laki di dalam rumah seorang janda dan anak gadisnya, karena tetangga terdekat dari rumah ini berjarak ratusan meter jauhnya. Itu pun terhalang pohon-pohon besar yang tumbuh di halaman rumah. Aku mencoba membuka pintu kamar ibu, dan terlihat ibu sudah tidur di atas ranjangnya, yang sepertinya cukup pulas. Segera aku tutup kembali pintu kamarnya dengan sangat perlahan, khawatir ibu terbangun karena suara dejitan pintu. Dari lorong menuju pintu dapur yang hanya tertutup korden, aku memanggil namanya untuk sekedar mengecek jika Mas Rudi memang masih berada di dalam kamar mandi. Aku tidak berani menyibak kordennya karena tembok kamar mandi yang hanya setengah badan dan aku takut mengganggu privasinya. "Mas Rudi?" "Iya dek," saut Mas Rudi dari dalam yang suaranya terdengar lebih berat. "Lanjut aja mas, aku cuma ngecek, soalnya sudah setengah jam mas di kamar mandi." Tidak ada jawaban darinya. Seketika hening, dan tiba-tiba terdengar suara seperti piring yang tengah beradu. "Hati-hati mas, di lantai kamar mandi banyak piring kotor." Dan masih belum ada jawaban apa-apa darinya. Rasa penasaran membuatku nekat untuk menyibak korden dapur. Dan aku terkejut dengan apa yang sedang aku lihat. Ular besar itu lagi merayap keluar dari kamar mandi. Sampai-sampai kakiku ikut bergetar ketika melihatnya.
Dia merayap mendekatiku, kemudian melilit tubuhku, dan tiba-tiba pandanganku gelap seketika. Aku tersadar karena ada sesuatu yang membuat paha kiriku terasa geli. Ketika aku membuka mata, aku sudah berada di dalam kamar dengan Mas Rudi yang entah sedang melakukan apa kepada tubuhku. Aku terbangun oleh cahaya mentari yang masuk melalui jendela kamar, membuat mataku terasa silau. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku terbaring di ranjang ini. Hal yang aku ingat terakhir kali yaitu suara lembut Mas Rudi saat mengucapkan kata terima kasih tepat di daun telingaku. Setelah itu, aku tidak tahu lagi apa saja yang sudah terjadi. "Kamu sudah bangun, Dok?" Suara ibu mengembalikan kesadaranku sepenuhnya. Kini, aku bisa melihat di tepi ranjangku sudah duduk ibu dan juga Mas Rudi yang berdiri di sampingnya. Mas Rudi yang tersenyum santai menggambarkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa pada kami. Aku sempat ingin marah dan memberitahu ibu tentang apa yang sudah ia perbuat kepadaku semalam tadi. Namun, sebelum aku membuka mulut, Mas Rudi tiba-tiba berkata, membuat aku semakin bertanya-tanya. "Syukurlah kamu gak apa-apa, Dek. Untung ular itu tidak memakan kamu." "Iya, Dok. Untung Mas Rudi ada nolong kamu. Kalau dia gak ada, mungkin kamu..." Ibu tidak melanjutkan perkataannya. Suaranya terdengar parau dan air matanya menetes perlahan. "Bu, Mas Rudi semalam tidur di sini?" Aku memancing sebuah pertanyaan yang mungkin bisa menjawab semua rasa penasaran yang ada di kepala. "Enggak, Dok. Dia langsung pulang setelah membuang ular yang melilit tubuh kamu di dapur dan membantu ibu menggendong kamu untuk membaringkan kamu di ranjang. Harusnya ibu percaya sama kamu kemarin, Dok." "Iya, maaf ya, Dek. Mas gak bisa nemenin kamu. Soalnya ndak enak sama tetangga kalau Mas nginep di sini." "Lantas, siapa yang menyetubuhiku semalam hingga membuat aku terkapar? Jika Mas Rudi benar-benar langsung pulang, bagaimana dia ada di kamar ini malam tadi? Apa dia pulang setelah menggagahiku terlebih dahulu?" "Ibu semalam tidur di mana?" "Di sini, di samping kamu, Dok. Begitu Mas Rudi pulang." "Apa semalam tadi aku hanya mimpi? Mimpi yang benar-benar terasa nyata?" Tiba-tiba aku merasakan pusing di kepala. Kejadian demi kejadian yang sudah menimpaku tergambar kembali perlahan demi perlahan di kepala ini. "Enggak, ini bukan mimpi," kataku sambil menjenggut rambut kepalaku sendiri. "Kamu kenapa, Dok?" tanya ibu yang mukanya kelihatan sangat cemas. "Badannya panas, Bu. Sepertinya dia demam," kata Mas Rudi, kini sambil telapak tangannya memegang keningku. "Lebih baik kita ke klinik ya, Dok." "Aku ndak apa-apa, Bu. Aku cuma pusing aja dan bingung." "Kamu bingung kenapa, Dok?" "Aku nggak tahu, Bu. Aku nggak bisa lagi ngebedain antara mimpi dan kenyataan." "Ibu nggak ngerti maksud kamu, Dok," kata ibu sambil terisak. "Sudah, Bu. Kita bawa Yani ke klinik saja ya," ujar Mas Rudi yang menatap ibu dengan serius. "Aku nggak apa-apa. Aku cuma pusing aja," kataku dengan nada suara yang sengaja kutinggikan. "Benar kata Rudi, Dok. Sebaiknya kita berobat ya," kata ibu sembari mengusap punggung tanganku. "Ibu bisa ambilkan air hangat di baskom sama kain, Bu, buat kompres Yani, biar demamnya turun," kata Rudi sambil jari telunjuknya menunjuk ke arah muka ibu. "Iya, Nak Rudi," kata ibu dengan suara halus. Ibu langsung beranjak dari atas kasur. "Mas, kamu?" "Gak apa-apa, Dok," kata ibu membela Mas Rudi dan langsung pergi meninggalkan kami berdua dalam kamar. Mas Rudi kemudian bangkit dan ikut keluar kamar. Aku tidak tahu apa yang akan dia perbuat pada ibuku. Aku mencoba untuk ikut menyusulnya, tapi tubuhku terasa berat untuk bisa beranjak dari atas kasur ini. Yang bisa kulakukan saat ini adalah berupaya untuk berteriak, tapi suaraku seakan tidak terdengar. Suara yang keluar dari mulutku seakan-akan pergi ke dalam ruang yang hampa dan menghilang tidak berjejak. Tidak lama berselang, Mas Rudi kembali masuk ke kamar dan menutup rapat pintunya. Selanjutnya, dia duduk kembali di tepi ranjang, tepat di sampingku yang sedang terbaring. "Mas, apa yang sudah kamu lakukan sama ibu, Mas?" "Kamu itu bicara apa, Dek? Mas gak ngerti," kata dia seraya tersenyum. "Mas jangan pura-pura lagi ya. Semalam Mas ngapa-ngapain aku kan? Jawab yang jujur, Mas." "Mas, ngapa-ngapain gimana? Maksud kamu apa? Mas beneran gak ngerti deh." "Sudah, ngaku aja, Mas. Gak usah pura-pura lagi. Aku akan laporkan Mas ke Pak RT."
Memang ada saksi yang melihat Mas ngapa-ngapain kamu. Ibu juga tahu kan kalau aku langsung pulang? Kata dia masih dengan mesam-mesem seolah-olah meledekku. Aku hanya bisa terdiam dan bingung dengan apa yang sedang terjadi sebenarnya. Aku tidak tahu lagi harus menyimpulkan ini seperti apa. Sudah, kamu istirahat saja dulu. Besok juga kamu tidak perlu berangkat sekolah dulu ya, Dek. Aku masih menatap tajam matanya, mencoba untuk menyiratkan rasa benciku saat ini kepadanya. Lalu, Mas apakan ibuku? Mana dia, Mas? Tenang, Dek. Gak usah marah-marah. Ibumu lagi ada di kamarnya. Katanya ngantuk mau bubuk. Kini ucapannya diiringi dengan tawa yang seolah-olah ada hal menggelikan baginya. Kamu gila, Mas? Kamu apakan ibuku? Dia kini tidak menjawab apa-apa. Kemudian dia menatapku tajam. Tatapannya sungguh mampu membuatku diam seketika. Kemudian dia membelai rambutku dengan halus dan mengecup keningku dengan lembut. Dia membisikkan kata-kata yang mampu membuatku bisa yakin jika semalam dia benar-benar telah melakukannya kepadaku. Semalam tadi, kamu juga ikut menikmatinya kan, Dek? Mulutku seperti terkunci. Aku tidak dapat berbicara. Menggoyangkan badan pun aku tidak mampu. Entah kenapa, aku tidak tahu. Tetapi aku yakin ini ulah Mas Rudi yang membuat aku kaku seperti ini. Dia lalu berbisik lirih di daun telingaku. Walau suaranya lirih, tetapi aku masih mampu untuk mendengarkan apa yang ia bicarakan. Pokoknya 3 hari ini kamu istirahat saja di rumah ya. Dan ada hadiah menarik buat kamu. Hadiahnya sudah Mas simpan di bawah bantal kamu ya, Dek. Terima kasih ya, Dek. Dia kembali mencium pipi kiriku. Dan kini dia menutup mataku dengan sebelah telapak tangannya. Kamu istirahat ya. Keadaan kembali gelap dan aku tidak sadarkan diri. Aku kembali tersadar dari tidur atau pingsanku. Dan aku melihat ibu sudah duduk di sampingku sambil memeras kain basah ke dalam baskom. Kemudian dia menempelkan kain basah tadi ke atas keningku. Kamu sudah sadar, Dok? Di mana Mas Rudi, Bu? Di mana dia? Dia yang menyebabkan ini semua terjadi. Kamu ngomong apa, Tondo? Mana dia, Bu? Mana dia? Lah, Mas Rudi kan sudah pulang tadi. Saat ibu ngambil air buat ngompres kamu, dia nyamperin ibu buat pamitan. Terus dia langsung pulang. Enggak, Bu. Dia balik lagi ke kamarku, Bu. Kamu ini ngomong apa, Tondo? Wong dia langsung pulang. Ibu yang nganterin dia sampai ke depan rumah. Ibu yakin? Ibu lihat, Dok, dengan mata kepala ibu sendiri. Apa aku lagi bermimpi? Apa saat ini aku sedang bermimpi? Kepalaku kembali merasakan pusing. Sebenarnya apa yang terjadi? Kemudian aku duduk di samping ibu yang wajahnya sudah tampak letih. Pelan-pelan, Dok. Sudah, kamu tiduran lagi saja. Aku mengangkat bantal yang aku gunakan untuk berbaring tadi, sedikitnya untuk menopang tubuh dengan cara memeluknya. Dan aku menemukan amplop berwarna putih polos tergeletak di sana, di atas ranjang tertutup bantal yang sedang kupeluk saat ini. Itu apa, Dok? Kata ibu menunjuk amplop yang sedang kupegang dengan ujung dagunya. Setelah kubuka, amplop itu berisi uang tunai yang jumlahnya tidak sedikit. Uang? Uang dari mana, Dok? Aku belum bisa menjawabnya. Yang kulakukan hanya diam terpaku, melihat jumlah uang yang begitu banyak ada di genggamanku. Dan kata-kata itu kembali terngiang di telingaku. Terima kasih, Dek. Dan kini aku mencoba untuk menjawabnya dalam hati. Sama-sama, Mas.